Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelum kita melihat langsung bagaimana praktik di lapangan, ada baiknya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai sebuah konsep dasar. Mengapa tata kelola keuangan itu menjadi hal yang sangat krusial bagi sebuah usaha, bahkan untuk skala usaha mikro sekalipun. Selama ini ketika kita mendengar istilah GCG atau Good Corporate Governance, sebagian besar dari kita mungkin langsung mengasosiasikannya dengan perusahaan-perusahaan besar skala nasional atau multinasional yang beroperasi di gedung-gedung perkantoran tinggi. Pemahaman tersebut tentu tidak salah, karena teori GCG memang lahir untuk mengatur korporasi besar. Namun, ada satu stigma yang perlu kita luruskan di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa usaha skala kecil atau mikro yang modalnya terbatas tidak memerlukan sistem tata kelola keuangan yang baik. Anggapannya adalah yang penting hari ini berjualan, ada perputaran modal, dan besok bisa beroperasi kembali. Padahal ketiadaan sistem tata kelola inilah yang seringkali menjadi faktor utama mengapa banyak usaha mikro sulit berkembang atau bahkan rentan mengalami kegagalan. Jika kita perhatikan realita di lapangan, seringkali kita menemukan fenomena di mana sebuah usaha mikro terlihat sangat ramai pembeli setiap harinya. Namun, pada akhir bulan atau akhir periode, pemilik usaha justru mengalami kesulitan keuangan, modalnya menipis, atau bahkan kesulitan untuk membayar kewajiban kepada supplier. Disinilah dua prinsip utama GCG, yaitu transparansi dan akuntabilitas, memegang peranan penting. Penerapan transparansi pada skala usaha mikro tentu tidak serumit pada perusahaan besar yang membutuhkan laporan audit eksternal. Transparansi di sini diwujudkan dalam bentuk kedisiplinan dan kejujuran melakukan pencatatan harian yang jelas, baik mengenai arus kas masuk dari penjualan maupun arus kas keluar untuk biaya operasional. Kemudian terkait dengan akuntabilitas, salah satu tantangan terbesar pelaku usaha mikro adalah mengenai pemisahan keuangan. Seringkali uang hasil usaha bercampur dengan uang untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Akibatnya, modal kerja seringkali terpakai tanpa disadari. Oleh karena itu, akuntabilitas mendidik pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan disiplin dalam memisahkan hak kepemilikan pribadi dengan keuangan bisnis. Selain masalah pencatatan keuangan, tantangan yang tidak kalah besar bagi pelaku usaha mikro saat ini adalah ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga bahan baku. Kita semua tahu bahwa harga komoditas di pasar sangat dinamis. Ketika harga bahan baku utama tiba-tiba melonjak naik, disitulah kemampuan bertahan sebuah usaha diuji. Jika usaha tersebut tidak menerapkan prinsip independensi atau kemandirian finansial yang kuat, mereka akan menghadapi dilema besar. Menaikkan harga jual secara drastis beresiko membuat mereka kehilangan pelanggan. Namun jika mempertahankan harga lama, mereka beresiko mengalami kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban dalam GCG juga mencakup bagaimana pelaku usaha melakukan manajemen risiko. Salah satunya adalah dengan konsisten menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan atau dana darurat. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bumper atau penahan badai ketika kondisi ekonomi atau harga pasar sedang tidak menentu. Dapat kita simpulkan bahwa tata kelola keuangan yang baik melalui implementasi prinsip GCG sebenarnya merupakan fondasi utama agar usaha mikro memiliki keberlanjutan usaha yang panjang. Mau sekecil apapun skala bisnisnya, jika sistem pencatatannya rapi, pembagian hasilnya adil atau prinsip fairness-nya berjalan, serta manajemen resikonya kuat, maka usaha tersebut akan memiliki daya saing yang baik dan tidak mudah goyah.
Setelah kita memahami aspek teoritis dan urgensi dari tata kelola keuangan ini, sekarang saatnya kita melihat langsung bagaimana realita konkretnya di lapangan. Kita akan mencari tahu bagaimana para pelaku usaha mikro di sekitar kita mengelola keuangan harian mereka, dan apakah mereka sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip KCG ini secara tidak langsung dalam operasional mereka. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, mari langsung saja kita simak sesi wawancara dan observasi langsung bersama salah satu pelaku usaha mikro berikut ini. Hai guys, hari ini kita mau ngajakin kalian buat ngepoin salah satu UMKM yang berada di kampus kita, yaitu UMKM penjual cimol. Nah, karena kebetulan kita punya tugas EAS dari matkul GCG, jadi kita pengen tahu nih gimana cara si Emang ngatur jualannya agar tetap konsisten dan muter terus modalnya. Nah, kalian penasaran kan? Yuk ikutin kita. Oke, Mang, perkenalkan, nama saya Ajeng. Boleh memperkenalkan diri, Mang, namanya siapa? Agus. Agus. Mang tinggalnya di mana? Lempang Pojok. Lempang Pojok. Di mana itu tuh? Dekat perumahan Pesona Village. Oh iya. Mang di sini jualan apa? Cimol. Awal mulanya kepikiran jualan cimol ini teh gimana, Mang? Termotivasi sama temen. Terus modal awal pas pertama kali buka tuh pinjam uang atau uang sendiri? Uang sendiri. Terus modal awal pas pertama kali buka dulu pakai uang sendiri atau ada pinjam-pinjam uang dulu gitu? Pakai uang sendiri aja. Uang sendiri. Hari-hari jualan cimolnya dibantu orang lain atau emang semuanya dikerjain sendiri dari ngadon sampai jualan di sini? Sendiri aja. Cimol ini kan kalau udah dingin atau lama kadang suka teksturnya itu berubah kan, jadi keras. Terus kalau misalkan ada sisa adonan atau cimolnya ini nggak habis, kerugiannya dihitung banget atau gimana? Enggak juga sih. Terus? Dibuang aja udah. Dibuang? Gak apa-apa rugi enggak. Nggak dijual lagi gitu. Terus kan, Mang, bahan-bahan kayak minyak goreng atau bumbu yang lain tuh kan kadang harganya suka naik turun kan. Terus kalau misalkan lagi naik-naiknya, taktik keuangan gimana biar jualan itu tetap jalan gitu tanpa harus naikin harga? Kita jual sama aja sih, nggak kurang, nggak lebih ya. Tetap aja gitu terus gitu. Susah soalnya kalau jualan begini naikin mereka habis. Nah, gitu aja. Terus kalau misalkan belanja bahan baku atau ke warung-warung atau ke pasar gitu, biasanya bayarnya lunas atau maaf ya, ngutang-ngutang dulu gitu? Lunas. Oh, lunas. Keuntungan dari jualan cimol ini biasanya langsung dipakai habis buat harian atau selalu disisihin buat ditabung buat modal buat besok gitu? Disisihin buat ditabung. Oh iya. Jadi buat diputar lagi gitu? Gitu buat ditabung. Emang kalau boleh tahu penjualan paling banyak dalam sehari itu berapa? Dan paling kecil berapa? Paling banyak 700. Paling kecil 2,5. Pernah gak sih, Mang, udah nyiapin adonan nih? Banyak banget. Karena dikira bakal rame, ternyata sepi, kebuang gak tuh adonannya dan pusing gak ngatur keuangan kalau zong begitu. Pernah. Waktu sih bisa dijual besok kalau masih mentah. Oh, kalau masih mentah bisa? Bisa dijual besok. Kuatnya 2 hari aja. Enggak. Ini kan bisa bayar pakai QRIS ya. Terus QRIS ini tuh punya Emang sendiri atau punya orang lain? Punya keluarga. Jadi pendapatan dari situ masuknya ke rekening yang keluarga Emang? Mertua. Nanti kalau buat
buat uangnya misalnya jangan minta sana. Oh, tinggal terus Berapa ditulis gitu. oh iya. Nah, Oke. Baik semuanya, setelah kita melakukan observasi dan berbincang secara langsung dengan pelaku usaha mikro tadi, kita akhirnya bisa menarik beberapa kesimpulan penting terkait bagaimana implementasi Good Corporate Governance atau GCG ini, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan di dunia nyata. Kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah, secara tidak sadar, sebenarnya pelaku usaha mikro sudah menerapkan beberapa poin dari prinsip-prinsip GCG. Meskipun dengan metode yang sangat sederhana dan tidak tertulis. Sebagai contoh, dari aspek akuntabilitas, mereka mampu menghitung berapa besaran modal dan target omset harian agar usaha mereka tidak mengalami kerugian. Namun, jika kita bedah lebih dalam menggunakan indikator yang lebih ketat, sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengandalkan sistem ingatan atau pencatatan yang sangat minimalis. Dan yang paling krusial adalah masih sering bercampurnya uang hasil usaha dengan uang untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Jika melihat dari beberapa jawaban yang dijelaskan oleh pelaku UMKM yang tadi kita wawancara, mereka bahkan menggunakan QR yang disatukan dengan QR keluarga. Jadi, nggak bisa langsung lihat atau mantau lebih dulu apakah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen itu masuk atau belum gitu. Dan jawaban dari pertanyaan yang diajukan juga, beberapa di antaranya memiliki jawaban yang lumayan spesifik. Seperti tadi, meskipun harga bahan baku itu sering memiliki atau mengalami kenaikan, tapi nggak bikin harga makanan yang dijualnya itu ikut naik. Karena bahwasannya katanya terkadang pembeli juga itu kalau misalnya ada kenaikan harga, bahkan jika makanan sekalipun ya, mungkin bakalan berpikir dua kali gitu buat membelinya. Jadi beberapa penjual itu lebih milih untuk tetap konsisten dalam menetapkan harga jual meskipun bahan baku itu harganya lagi naik. Entah keuntungannya itu berkurang atau gimana, yang penting konsisten aja gitu dalam berjualan. Kemudian dari aspek independensi dan responsibilitas, kita bisa melihat bahwa ketahanan keuangan usaha mikro ini sebenarnya sangat bergantung pada situasi pasar yang dinamis. Ketika dihadapkan pada tantangan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku utama yang tadi sudah disebutkan, insting bertahan hidup mereka juga sangat kuat. Mereka melakukan efisiensi dengan berbagai cara agar harga jual tetap stabil di mata konsumen. Artinya, usaha mikro kita memiliki potensi perputaran kas harian yang sangat baik dan juga konsisten, namun masih sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apapun karena belum adanya pemisahan aset yang tegas dan ketiadaan dana pengaman usaha. Nah, berdasarkan dari kesimpulan tersebut, ada beberapa saran atau rekomendasi praktis yang bisa diterapkan oleh para
pelaku usaha mikro agar tata kelola keuangannya menjadi lebih sehat dan akuntabel ke depannya. Nah, saran yang pertama, dan ini yang paling utama adalah disiplin pemisahan kas. Yang kedua adalah digitalisasi pencatatan sederhana. Dan yang terakhir adalah mulai membangun dana cadangan secara bertahap, misalnya dengan menyisihkan 5% hingga 10% dari keuntungan harian, khusus untuk mengantisipasi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak di kemudian hari. Terima kasih.